Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Empat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua Selatan nyatakan siap berkampanye damai. KPU imbau seluruh paslon wajib melaporkan dana kampanye. Tuntut Pemkab Manokwari segera mengumumkan hasil tes CPNS. Ratusan pencari kerja memblokade kantor bupati, aktivitas lumpuh total. KPU Provinsi Papua Selatan bersama 4 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur mendeklarasikan pemilu damai di kantor KPU Papua Selatan. Deklarasi dipimpin Ketua KPU Papua Selatan Teresia Mahuse bersama 4 pasangan calon gubernur. Mereka bersama-sama membacakan deklarasi damai yang intinya mengajak seluruh pihak termasuk partai menciptakan suasana damai selama pilkada berlangsung. Berjanji. Satu. Mewujudkan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dua. Melaksanakan kampanye pemilihan yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, tanpa politisasi sara, dan tanpa politik uang. Tiga. Melaksanakan kampanye pemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pilkada serentak akan berlangsung pada tanggal 27 November 2024. Saat ini KPU sudah mengundi dan menetapkan nomor urut para calon. Para calon juga sudah mulai berkampanye, menawarkan visi dan misi kepada masyarakat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. KPU Kabupaten Kerom juga mendeklarasikan pemilu damai di lapangan Arso Swakarsa, Kabupaten Kerom, Papua. Deklarasi dihadiri 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati Kerom, yakni pasangan nomor urut 1, Petrus Solosa dan Mustaqim, nomor urut 2, Peter Gusbager dan Daud, serta pasangan nomor urut 3, Kenius Kogoya dan Nur Salim. 3 pasangan calon membacakan sejumlah poin kesepakatan, yaitu mewujudkan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Para calon juga akan berkampanye dengan tertib dan aman tanpa hoaks, politisasi sara, dan politik uang. Untuk menjaga keharmonisan di antara sesama pendukung. Baik pendukung pasangan calon nomor urut 1, Pak Petrus dan Mustaqim, pasangan nomor urut 2 Pak Peter dan Daud, dan juga pasangan nomor urut 3 Pak Kenius dan juga Pak Nur Salim. Dalam pelaksanaan kampanye damai, kampanye ini kita berharap kepada pasangan calon, silakanlah bertarung secara sehat, menyampaikan ide dan gagasan yang baik dan menjual ide-ide politik yang baik kepada masyarakat dan juga visi misinya, sehingga masyarakat dapat menilai bahwa calon mana yang betul-betul dapat membawa aspirasi atau keinginan masyarakat untuk dipilih dalam pemilihan pada tanggal 27 November nanti. Dan kita berharap ide-ide gagasan itu harus yang membangun, bukan saling menjatuhkan antara pasangan calon yang satu dengan pasangan calon yang lain. Ketua KPU Kerom berharap 3 pasangan calon mengedepankan program yang konstruktif dan tidak terjebak dalam kampanye negatif, serta menjual ide dan konsep untuk memajukan daerah.
KPU Kabupaten Kerom sudah menetapkan jadwal kampanye untuk ketiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Kerom, yakni dari tanggal 25 September hingga 23 November 2024. Hendra melaporkan dari Kerom, Papua. KPU Kabupaten Jayapura meminta 5 pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan berkompetisi dalam Pilkada Kabupaten Jayapura agar segera melaporkan dana kampanye kepada KPU dan Bawaslu setempat. Ketua KPU Kabupaten Jayapura, Efra Jarianto Tunya, mengatakan komisioner KPU sudah mendapatkan laporan bahwa sejumlah paslon telah membuka rekening untuk dana kampanye. KPU sendiri sudah mempunyai aturan yang tegas dalam menentukan batas maksimal bagi pasangan calon untuk menerima dana kampanye. Paslon yang ada mereka melakukan pembukaan rekening dana kampanye. Tentunya setelah itu semua kewajiban-kewajiban sebagaimana yang ada di aturan terkait dengan kampanye dan dana kampanye itu sendiri, ya mereka akan memenuhi semua kewajiban mereka sehingga pada akhirnya terkait dengan laporan dana kampanye ya sebagaimana yang nanti akan dilakukan oleh auditor ya, itu semua dapat berjalan dengan baik. Berkaitan dengan dana kampanye ya, semua sudah ada di aturan, tinggal bagaimana tim paslon yang ada ini ya memenuhi aturan main yang ada di mekanisme yang ada di aturan terkait dana kampanye itu sendiri. Semua sudah diatur dalam regulasi dan berkaitan dengan KPU kampanye. Saat ini, 5 pasangan calon bupati dan wakil bupati Jayapura bersiap kampanye yang dijadwalkan mulai berlangsung pada tanggal 25 September hingga 23 November 2024. Efra berpesan kepada seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk mengikuti semua prosedur kampanye yang telah ditetapkan penyelenggara di tingkat daerah dan tidak menggunakan politik, identitas, dan sara. Ari melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Ketua KPU Merauke, Roske Bubun, kembali mengingatkan seluruh anggota KPPS yang akan bertugas harus berpegang pada peraturan KPU, yakni harus netral dan tidak berpihak ke salah satu pasangan calon bupati dan wakilnya. Menurut Ros, distrik Merauke merupakan salah satu dari 22 distrik dengan tingkat pemilih paling banyak, sehingga Merauke adalah daya tarik bagi pasangan calon bupati untuk menarik simpati. Adalah daerah perebutan, jadi daerah yang sangat seksi bagi kita. Maka teman-teman, ini menjadi tantangan bagi kita sebagai penyelenggara. Kita harus memastikan seluruh proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ini boleh berjalan dengan aman, damai, dan lancar. Maka semua ini dapat ditentukan oleh pertama bahwa kita penyelenggara harus berdiri teguh pada aturan. Ya. Berdiri teguh pada aturan, bekerja dengan profesional, ya, menjaga integritas kita sebagai penyelenggara, ya, sehingga kita memastikan bahwa penyelenggara jangan jadi sumber konflik. Bisa ya teman-teman untuk 22 distrik? Kurang meyakinkan? Siap enggak? Ya, harus begitu. Kita harus siap laksanakan. Nah, untuk itu, ini ditentukan juga oleh peserta pemilu, dalam hal ini bakal pasangan calon, yang kami harapkan juga patuh, tunduk, dan taat pada aturan. Jika nanti besok kami telah menetapkan zona-zona untuk penetapan untuk alat peraga kampanye, mohon itu diikuti dan ditindaklanjuti. Jangan buat gerakan-gerakan tambahan sendiri, ini akhirnya akan menjadi sumber permasalahan bagi kita semua. Ketua KPU juga meminta KPPS menjaga sikap karena potensi kericuhan sangat tinggi. Ada 4 paslon yang akan bertanding mencari simpati masyarakat di Kabupaten Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Kawasan perbatasan yang merupakan kawasan yang rawan dalam pilkada serentak pada bulan November mendatang patut mendapatkan pengawasan dan pantauan pihak keamanan. Dan Rem 174 Anim Tiwan Yanggap Merauke, Brigjen TNI Andi Setiawan mengatakan anggota TNI tetap siaga di lokasi untuk menjamin keamanan kawasan perbatasan di Provinsi Papua Selatan. Menurut Danrem, TNI mengerahkan 3.000 prajurit untuk mengamankan pilkada. Dan saat ini sudah ada 3 batalion ditambah dengan prajurit kewilayahan yang standby di perbatasan untuk menjaga tapal batas Indonesia. Jadi untuk kegiatan Pampilkada kita juga sudah menyiagakan untuk personil. Untuk di perbatasan juga kita ketahui bersama. Kita ada di sektor atas tuh dari Yonif 111, memang dalam waktu dekat akan kita rolling dengan dari batalion 144 dari Kodam 2 dari Bengkulu. Itu dari sektor atas, sektor bawah kita juga ada satuan Pamtas RI Papua New Guinea ini dari satuan Yonif 726. Itu nanti akan dalam bulan depan akan kita rolling juga, itu dari satuan 312. Tentunya kegiatan pengamanan untuk keseluruhan itu 28 pos di atas dan 23 pos di bawah. Itu juga untuk seluruhnya sudah bisa mengcover di perbatasan. Sedangkan untuk selain Pamtas perbatasan, kita juga memiliki satuan tugas perbatasan kewilayahan. Jadi Pamtas kewilayahan kita juga saat ini adalah dari satuan 141 yang ada di sini. Terkait dengan kegiatan Pampilkada nantinya, kesiagaan dari kita khususnya TNI di wilayah Papua Selatan, kita sudah siapkan 3.000 orang siap untuk melaksanakan Pampilkada. Saat ini di wilayah perbatasan Indonesia Papua New Guinea terdapat 28 pos yang terletak di kawasan atas dan 23 pos di kawasan bawah. Sementara itu di Kabupaten Mimika, Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, Petrus Yumte, juga berharap 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati Mimika yang akan berkontestasi saling memelihara situasi damai dan aman selama pilkada. Menurut Petrus, pesta demokrasi bukan ajang perkelahian dan saling membenci satu sama lain. Laksanakan pesta demokrasi, pemerintah daerah harap bahwa semua penyelenggaraan bisa berjalan dengan santun, damai, dan baik sehingga pesta demokrasi ini menjadi pesta rakyat, ada hiburan, bukan pesta perkelahian atau pesta saling membenci satu sama lain. Semua ini melalui proses seleksi masyarakat jangan menentukan siapa pemimpin masyarakat yang menentukan. Jadi saya berterima kasih untuk 3 pasangan calon dan kubu masing-masing partai pengusung dan seterusnya. Mari menjaga damai dan bersama di Kabupaten Mimika untuk mengawal proses demokrasi ini sampai tuntas. Pilkada serentak akan berlangsung pada tanggal 27 November 2024. Saat ini KPU sudah mengundi dan menetapkan nomor urut para calon. Pada tanggal 25 September, para calon mulai berkampanye, menawarkan visi dan misi kepada masyarakat. Muhammad Ridwan dan Igo Batmomolin melaporkan dari Merauke dan Mimika. Ratusan pencari kerja di Manokwari, Papua Barat membakar ban dan memalang pintu kantor Bupati Manokwari dengan batang pohon. Akibat pemalangan tersebut, aktivitas perkantoran di kantor Bupati Manokwari lumpuh total. Mereka menuntut Pemda Manokwari mengumumkan hasil CPNS Formasi 2021, namun hingga saat ini Pemda belum mengumumkan hasilnya. Para pencaker meminta Pemda Manokwari mengumumkan skema hasil seleksi CPNS, yakni 50% khusus orang asli Arfak, 30% OAP umum, dan 20% bagi pendatang. Datang untuk menuntut dan meminta tanggung jawab Bapak Bupati Manokwari yang dimana telah menjanjikan kita untuk pengumuman hasil tes CPNS Formasi 2021, yang dimana telah Bapak janji bahwa diumumkan pada hari Senin tanggal 23 September kemarin. Ya, namun kini sudah lewat, makanya kami datang dan menuntut pertanggungjawaban dari perjanjian itu. Baik. Itu Bapak Presiden yang akan meminta kuotanya untuk. Ya, sesuai dengan harapan kami
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selaku BKD dan Bupati Manokwari sesuai dengan mengambil kebijakannya harus sesuai dengan kuota-kuota yang sudah ditentukan. Pemda Manokwari belum bisa mengumumkan hasil CPNS Formasi 2021 lantaran belum memenuhi kuota yang diminta. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya akhirnya membebaskan pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru Philip Mark Mertens setelah setahun lebih disandera di hutan belantara, Papua. Proses pembebasan pilot Susi Air terekam dalam kamera yang saat ini beredar luas di masyarakat. Dalam rekaman video berdurasi sekitar 4 menit, pilot Susi Air dibawa ke Kampung Yuguru di Kabupaten Duga. Warga di Kampung Yuguru, termasuk anak-anak hingga orang dewasa, seolah berat berpisah dengan pilot Susi Air ini. Mereka bahkan ikut mengantar Philip hingga ke helikopter yang akan membawanya ke Timika. Dalam video tersebut, terlihat mantan penjabat Bupati Duga, Edison Gwi Jangge, yang menunggu sang pilot dievakuasi ke Timika dari Kampung Yuguru. Pembebasan pilot Mark Mertens dari tangan KKB merupakan hasil upaya para tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pemerintah. Banyak pihak pesimis pilot Susi Air bisa kembali ke keluarganya karena KKB bersikeras dengan tuntutannya agar Papua merdeka. Dari Duga, Papua Pegunungan, Igobat Momolin melaporkan. Hasilnya itu kena serangan jantung. Tentara memberikan pelayanan kesehatan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu di Merauke. TNI mengerahkan puluhan dokter spesialis serta peralatan modern untuk mengobati warga yang sakit. Komandan Korem 174 Anim Tiwanianggap Merauke, Brigjen TNI Andi Setiawan mengatakan TNI siap memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat dan pengobatan ini juga dilaksanakan di Kabupaten Asmat, Mapi, dan Bovendigul. Masyarakat tidak dikenakan biaya, bahkan warga yang menderita penyakit serius akan dirujuk ke rumah sakit dan gratis. Kegiatan untuk bakti kesehatan ini nggak cuma di Merauke, jadi kegiatan yang di Asmat, di Mapi, di Bovendigul itu juga kita lakukan. Jadi untuk kegiatan jajaran dari kita TNI yang ada di wilayah, khususnya di Papua Selatan, kita serentak hari ini melaksanakan kegiatan seperti ini. Memang mungkin kegiatan yang kita laksanakan dalam rangka untuk kegiatan hotel ini mungkin tidak bisa menyentuh secara keseluruhan yang tidak, tapi minimal kita ikut berperan. TNI ikut berperan bahwa dengan melihat kondisi di Papua Selatan kita ikut berperan, kehadiran kita supaya bisa dirasakan oleh masyarakat khususnya Papua Selatan. Dokter yang kita hadirkan bukan cuma dokter umum, kita juga ada dokter spesialis. Kita ada spesialis jantung, spesialis bedah juga kita hadirkan di sini. Apabila nanti memang saat masyarakat yang memang ada kondisi kesehatan yang memungkinkan untuk harus dikonsulkan ke dokter jantung, kita siapkan untuk dokter jantung. Maka kita juga siapkan alat EKG untuk mengetahui awal kondisi dari jantung. Pelayanan kesehatan di Papua Selatan masih jauh dari memuaskan. Fasilitas dan tenaga kesehatan masih sangat minim. Sementara biaya membangun pusat kesehatan di Papua sangat besar. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi bahkan pernah mengatakan membangun pusat kesehatan di wilayah Papua membutuhkan biaya 6 kali lipat lebih besar dari Pulau Jawa. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Gracila Taime, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.